Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang sedang disiksa karena dirinya telah gagal membunuh Walter Locke alias Payback. Dalam misinya ini, Jack berhasil membakar rumah Payback. Namun dia tidak berhasil menghabisi Payback dan hanya berhasil membunuh putrinya Payback. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah seorang pria yang ternyata itu adalah Payback. Lalu Payback pun menghajar semua orang yang ada di sana. Di sini Payback pun menyisakan Jack untuk dijadikan orang terakhir yang akan dia habisi dengan tangannya sendiri. Tak lama setelah itu polisi pun datang. Payback pun pasrah dan menyerahkan dirinya. Dan cerita sesungguhnya pun baru dimulai. Di sebuah acara berita televisi mengabarkan tentang kerusakan akibat pertempuran nuklir yang disebut depluse yang menyebabkan kehancuran di seluruh dunia. Tak hanya itu, bahkan miliaran orang pun meninggal akibat sindrom radiasi akut. Mutasi genetik kini juga meningkat sangat drastis. Akibatnya ratusan manusia di seluruh dunia memiliki kekuatan yang unik. Beberapa orang-orang super membuat kekacauan tindakan kriminalitas. Hal ini pun membuat Amerika Serikat menerapkan hukum baru yang disebut hukum super. Tak hanya itu, Amerika juga membangun suatu penjara khusus yang dikhususkan untuk menampung para penjahat super. Karena Payback adalah salah satu kriminal manusia super yang suka main hakim sendiri dan telah menewaskan lebih dari 50 orang, dia pun dimasukkan ke penjara tersebut dengan hukuman seumur hidup. Bahkan berita itu sampai viral di televisi. Seorang pengawas penjara yang bernama Welton Delvin juga diundang untuk ditanyai tentang rumor mengenai perlakuan yang tidak manusiawi yang diterapkan kepada narapidana. Mendengar hal itu, Welton membantah dan ia mengatakan bahwa semua rumor itu tidak benar. Karena Welton sedikit emosi dengan banyaknya pertanyaan, dia pun langsung memutuskan sambungannya. Di sisi lain, seorang napi muda bernama Diego keluar, kemudian dibarengi oleh Payback bersama dengan para narapidana lainnya. Payback yang baru datang mencoba merusuh dengan napi lainnya karena Payback tidak suka dengan mereka semua. Sebelum masuk ke sel, mereka diperiksa dan diberikan alat anti kekuatan super yang bernama Nuelis. Niels adalah alat yang canggih, bahkan seorang Payback saja sampai dibuat tak berdaya dengan alat ini. Setelah itu, para narapidana berkumpul. Dan di sini Payback dipertemukan oleh seorang pria bernama Diamond Jim. Dan dia adalah saudara dari seorang korban yang dihabisi oleh Payback. Dan spontan mereka pun langsung berbaku hantam. Walau kekuatan super mereka telah diredam, namun kekuatan fisiknya masih sungguh luar biasa. Di saat Payback ingin menghabisi Jim, tiba-tiba Danny datang menyetrum Payback dengan Niels sehingga membuat Payback tak berdaya. Setelahnya, ia dipukul oleh Liz yang terkenal memiliki kekuatan otot super. Di lain sisi, Diego bertemu dengan seniornya yang bernama Gordon dengan kekuatan listriknya yang ia sebut sebagai The Conductor. Untung saja, Gordon adalah seorang pria yang baik dan mengajak Diego untuk berkeliling penjara. Sebagai napi baru, Diego bertanya kepada Gordon tentang seorang napi level tinggi bernama The Lob. The Lob mempunyai kekuatan pengendalian pikiran. Dia bisa mengendalikan pikiran orang demi kepentingannya. Mendengar pertanyaan itu, Gordon pun langsung menyuruh Diego untuk menjauhi The Lob.
Di sisi lain, terlihat penjahat paling berbahaya yang tak lain itu adalah The Lob sedang menjalani sidang pembebasan bersyarat untuk kesekian kalinya. Karena kekuatannya yang dahsyat, dia pun dipakaikan topeng agar meredam semua kekuatannya itu. Karena ternyata jika nol saja, itu masih belum cukup untuk membendung kekuatannya. Ternyata dalam persidangan ini hanyalah fanfic saja. Tujuan utamanya agar Welton dapat mengobrol empat mata dengan Loeb. Ia meminta Loeb menggunakan kekuatannya untuk memindahkan uang yang cukup banyak ke dalam rekening pribadi Welton. Dan dia mengancam nyawa Loeb jika berani menolaknya. Hal ini dilakukan Welton sebab dia tidak terima karena uang pesangon pensiunannya terlalu sedikit. Di sisi lain, Dr. Isabel sedang memeriksa beberapa napi yang terluka termasuk Payback yang belum sembuh dari lukanya. Kemudian Diego masuk untuk memungut sampah karena ini adalah jadwal piketnya. Lalu Dr. Isabel mengajak Diego untuk berbincang dengannya. Berpindah kepada Dr. Isabel yang sedang memeriksa kesehatan The Loeb. Walau rumor tentang The Loeb itu mengerikan, tetapi ia masih terlihat sopan saat mengobrol dengan Dr. Isabel. Namun tiba-tiba Payback tersadarkan dan membuat keonaran. Sepertinya niat Payback ingin menghajar The Loeb yang sedang berfisik lemah. Tapi untungnya Diego segera datang dan berhasil menghentikan Payback. Karena keberaniannya itu, nama Diego mulai dikenal di jajaran para napi. Para napi pun memberikan Diego beberapa cemilan sebagai rasa hormatnya kepada Diego. Kemudian Darius si muka alien mengajak Diego untuk mengobrol dengan The Loeb. The Loeb juga menaruh respek kepada Diego karena ia telah berani menolongnya. Di sini, The Loeb juga meminta pertolongan kepada Diego. Diketahui The Loeb memiliki penyakit yang mirip asam urat yang bernama carpal tunnel, di mana ia akan merasakan rasa nyeri pada sendi saat ia mengangkat benda yang berat. Diego yang belum tahu maksud dari The Loeb meminta waktu untuk berpikir sejenak. Di sisi lain, Welton didatangi Felicia yang sudah mengetahui rencana jahat darinya. Felicia pun dipaksa Welton untuk tutup mulut dengan iming-iming kenaikan pangkat. Dan jika Felicia tidak mengikutinya, Welton akan mengancam membuat berita palsu agar Felicia dipecat. Di sisi lain, Gordon yang telah dipenjara selama 20 tahun kini dipanggil untuk sidang pembebasan bersyarat. Saat sidang berlangsung, Welton dapat menjawab pertanyaan hakim dengan perkataan yang sopan. Namun di sini, hakim malah memojokkan dirinya seakan-akan hakim mencari kesalahan Gordon. Karena Gordon yang terbawa emosi, ia pun melontarkan kata-kata perlawanan pada hakim. Dan hal itu akhirnya menyebabkan rencana pembebasan Gordon ditolak. Gordon pun kecewa padahal attitude-nya selama ini sangat baik dan tak pernah cari masalah. Di kantin penjara, Gordon yang sedang ngobrol dengan Diego tiba-tiba dihampiri oleh Darius. Darius membawa sebuah garpu besi metal yang ia selundupkan. Ternyata ini ditujukan agar Gordon dapat membalaskan dendamnya atas saran dari Loeb. Hingga akhirnya generator listrik pun mati sementara. Hal itu mengakibatkan sistem Nulus mati sehingga para sipir tak dapat menghentikan para napi. Dan pada akhirnya baku hantam pun terjadi di sini. Tak lama setelah itu, sistem Nulus kembali pulih dan para sipir langsung menyetrum mereka. Di sisi lain, Lizzie, seorang sipir wanita, berhasil menemukan Gordon dan langsung menginformasikan kepada Welton. Dan Welton menginstruksikan untuk membunuh Gordon di tempat. I got him. Devlin, I can't do that.
Close your eyes. Done. Kericuhan dan berita duka kematian Gordon tersebar hingga diberitakan di televisi. Welton yang sudah mengetahui kekacauan tersebut memilih tetap diam. Scene pun berganti, diperlihatkan Diego dan Welton sedang menuju sebuah ruang penyiksaan yang bernama Solitaire, di mana tempat ini dapat menyiksa siapapun yang masuk di dalamnya. Karena Welton mengetahui kedekatan Diego dengan The Loop, ia berencana memasukkan Diego ke dalam Solitaire jikalau Diego tidak memberikan informasi tentang The Loop. Setelahnya Welton menemui The Loop untuk segera memindahkan uang ke dalam rekeningnya sebelum ia pensiun. Beberapa waktu berjalan, diperlihatkan para napi yang menerima sebuah surat dari keluarga mereka. Namun di sini The Loop malah mendapatkan sebuah tablet entah dari mana asalnya. Tablet ini ia gunakan untuk meretas. Welton yang hobi korup berencana mengganti peredam kekuatan super dengan yang lebih murah agar uang sisanya bisa masuk ke kantongnya. Di hari pensiunnya, ternyata yang menggantikan Welton bukanlah Felicia, melainkan Brody. Jelas hal itu membuat Felicia sangat kecewa. Setelah Welton bertemu dengan The Loop dan memberikan sebuah tablet. Tablet ini ia gunakan untuk meretas semua bank di dunia agar dapat mentransfer semua uang itu ke rekening Welton. Jadi tablet yang awal tadi sama yang ini berbeda guys, ingat-ingat ya. Dengan cerdiknya, The Loop tidak hanya mentransfer uangnya, melainkan juga menghack sistem Nulls dan menonaktifkan Nulls di semua napi. Berkat tindakan itu, para napi pun mendapatkan kekuatannya kembali dan kekacauan pun terjadi di sini. Sementara itu, Welton mendapatkan kabar dari Felicia bahwa sedang terjadi keributan di dalam penjara. Namun dengan cerdiknya, The Loop langsung mengunci pintu selnya melalui tablet tanpa sepengetahuan dari Welton. Kemudian, Welton menghubungi Kapten Brody untuk mereset generator agar sistem Nulls kembali pulih. Tapi sayangnya, sesampainya di ruang generator, alat komunikasi mereka malah kehilangan sinyal. Hal itu membuat Felicia tidak dapat memberitahu Brody harus memencet tombol yang mana. Sialnya lagi, Brody diikuti oleh Jim yang ingin menghajarnya. Dan ia memberikan info bahwa Danny mengkhianati para sipir. Walaupun Brody kalah kekuatan, tetapi ia berhasil meloloskan dirinya dan melumpuhkan Jim dengan membocorkan pipa gas dan sambaran listrik. Di sisi lain, Welton yang masih bersama The Loop tak peduli dengan keributan yang terjadi. Namun di sini, The Loop menyerang Welton dengan kekuatan tersembunyinya. Dia pun menukar kesadarannya dan memukul Welton yang telah pindah raga. Tak lama berselang, sistem kembali pulih karena Lord Jim yang tersetrum di ruang generator. Setelahnya, The Loop yang beraga Welton menyuruh bawahannya untuk mengirimnya ke ruang Solitaire. Kemudian, The Loop yang beraga Welton memberikan jabatan ketua sipir pada Felicia. Kenaikan jabatan Felicia langsung berdampak besar atas tata tertib yang berlaku. Felicia mengkategorikan napi berkekuatan super sesuai kelasnya. Hal ini membuat Diego mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
Di sisi lain, The Loop menikmati segala kekayaan dari hasil retasannya dan membebaskan sahabat karibnya Darius agar dapat menemaninya. Dan film pun tamat. Nah, itu dia filmnya guys. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu perjumpaan video kita kali ini ya. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.